Apa aku salah menilai papa kemarin? Apa seharusnya pertengkaran itu nggak terjadi? Sehingga papa nggak akan seperti ini sekarang. Sayang, mau aku temenin nggak? Kamu tunggu di mobil aja ya. Bener. Aku nggak mau sampai orang ngeliat kita berdua di sini. Karena status kamu masih tunangannya Mas Rangga. Aku nggak bakalan lama kok. Iya, sayang. Sebentar ya. Dokter. Selamat malam. Selamat malam, Dr. Romeo. Oh ya, Dr. Romeo, saya sudah mendapatkan kabar terkait berita duka atas meninggalnya Pak Baskara. Dan di sini saya secara pribadi mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya beliau. Semoga amal kebaikan Pak Baskara semuanya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Terima kasih atas doa dan perhatiannya, Dok. Sama-sama, Dr. Romeo. Gimana, Dr. Romeo? Ada yang bisa saya bantu? Begini, Dokter. Sebenarnya saya kesini tuh mau menemui dokter selaku psikiater dari ayah saya. Menurut keterangan dari polisi, ayah saya ini meninggal karena bunuh diri. Untuk itu, saya pengen tahu dari dokter sebenarnya apa yang terjadi dengan papa saya. Jadi, Pak Baskara meninggal karena bunuh diri, Dok? Mohon maaf, maksud saya pikir Pak Baskara meninggal karena terkena serangan jantung, Dok. Ya, keterangan seperti itu, tapi saya mohon sama dokter untuk merahasiakan ini. Baik, saya akan merahasiakan hal tersebut, Dok. Tapi sebelumnya mohon maaf, Dokter. Dokter Romeo tahu dari mana ya kalau Pak Baskara melakukan sesi konsultasi dengan saya? Karena memang sebelumnya Pak Baskara berpesan kepada saya untuk merahasiakan hal ini dari semuanya. Saya sebelumnya sempat nggak sengaja ngeliat kalau Pak Baskara ini keluar dari ruangan dokter. Dok, saya minta tolong. Kalau boleh jangan sampai ada orang yang tahu kalau saya datang ke sini periksa sama dokter, terutama Romeo. Untuk itu saya pengen tahu sebenarnya riwayat medis dari Pak Baskara itu bagaimana, dokter? Saya pengen tahu isinya. Mohon maaf, Dokter Romeo. Dokter Romeo kan juga lebih tahu bahwasanya berkas medis ini adalah privasi pasien, Dok. Ya, saya paham. Saya paham, dokter. Tapi ini urgent. Saya cuma ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan papa saya. Itu aja, karena menurut keterangan polisi itu bunuh diri. Baik, Dokter Romeo. Saya memiliki video rekaman di saat Pak Baskara melakukan sesi konsultasi dengan saya. Dan hal ini bertujuan agar saya bisa melihat perkembangan dari pasien tersebut, Dok. Dan tidak untuk disebarluaskan, Dok. Oh, kalau begitu, dokter, saya mohon. Saya boleh lihat sesi interview dengan ayah saya. Ini demi penyelidikan dari kematian ayah saya sendiri. Baik. Saya akan izinkan Dokter Romeo untuk melihat video tersebut. Tapi hal ini hanya untuk membantu proses penyelidikan, Dok. Dan yang kedua adalah saya melihat di sini Dokter Romeo, anaknya Pak Baskara. Baik, dokter. Saya paham. Terima kasih. Sama-sama. Silakan, Dok. Saya juga mau lihat videonya. Saya juga anaknya Pak Baskara. Jadi saya berhak untuk melihat video itu. Untung aja Yasmin gak ikut datang ke sini. Karena Alisa tiba-tiba muncul. Baik, Dokter Romeo, Mbak Alisa, saya melakukan ini karena saya melihat kalian adalah keluarga Pak Baskara. Dan dalam situasi seperti ini, keluarga pasien berhak melihat berkas medis pasien tersebut. Silakan masuk ke ruangan saya. Mari.
Nah, ini dia, ini file rekaman video di saat beliau berkonsultasi dengan saya. Silahkan di-play dan dilihat. Mohon maaf Pak Baskara. Sebelum sesi konsultasi ini kita mulai, saya izin untuk merekam ya Pak ya. Jadi hal ini bertujuan untuk agar setiap Pak Baskara konsultasi mendapatkan progres. Dan Pak Baskara tidak usah terlalu khawatir, ini dokumen untuk saya, tidak disebarluaskan Pak. Baik, Pak Baskara. Apa yang Bapak rasakan akhir-akhir ini Pak? Saya akhir-akhir ini memang sedang banyak masalah. Terutama masalah keluarga, Dok. Karena baru-baru ini saya tahu kalau istri saya berselingkuh dengan asistennya. Dan dia orang yang saya kenal. Dan juga bawaan saya, Dok. Rasanya, apa ya Dok? Sakit sih Dok. Ternyata memang sakit. Kalau kita dihianati orang. Kalau kita dihianati seorang-orang terdekat. Iya, saya sadar Dok. Mungkin aja ini adalah karma dari kelakuan saya di masa lalu. Baik, Pak Baskara. Mohon maaf sebelumnya. Jika Pak Baskara berkenan, silakan Pak Baskara untuk menceritakan semuanya. Karena mungkin kondisi Pak Baskara setelah bercerita bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Dan kondisi beban pikiran Bapak bisa menjadi ringan, Pak. Ya, Dok. Sebenarnya saya malu, Dok. Karena sebelumnya saya nggak pernah menceritakan aib saya ke orang lain. Baik, Pak Baskara. Saya sangat mengerti itu. Jadi saya berharap Pak Baskara bisa menceritakan semuanya dan mungkin dengan bercerita kondisi Pak Baskara bisa lebih lega dari yang sebelumnya dan pikiran bisa menjadi ringan. Selain itu, saya siap untuk mendengarkan. Oke. Terus terang, Dok. Memang saya pernah menjalin hubungan sama beberapa perempuan. Dan ya istri saya tahu akan itu. Dan juga masih banyak masalah lain, Dok. Masalah anak-anak saya. Kalau dokter tahu, anak saya Rangga, Alisa. Saya merasa kok mereka nggak pernah mewujudkan kebahagiaan untuk saya. Dan juga dokter Romeo. Dia juga kadang buat saya sedih dan kecewa. Ya kalau memang untuk urusan bisnis, boleh dibilang saya selalu sukses tuh. Tapi kalau untuk urusan keluarga, nyatanya sekarang keluarga saya hancur. Hancur. Maaf ya. Gak apa-apa, Pak Baskara. Ya. Saya merasa saya ini kepala keluarga, Dok. Harusnya saya bisa memimpin keluarga saya dengan baik. Tapi nyatanya saya nggak berhasil mewujudkan itu. Beban saya makin numpuk. Saya pikir kadang-kadang saya perlu untuk menceritakan isi hati saya ke orang lain, keluarga saya. Tapi kalau saya cerita ke mereka, pasti mereka pikir saya bisa menghadapi semua itu. Tapi kenyataannya, Dok, di dalam diri saya ini,
Saya rapuh, Dok. Jadi, akhir-akhir ini saya merasa sendiri, Dok. Saya nggak punya siapa-siapa. Saya gagal membina keluarga saya. Saya kecewa, Dok, sama diri saya. Karena saya merasa saya udah banyak berusaha, berupaya untuk keluarga saya. Dan sampai saat ini, saya rasa itu sia-sia aja. Dr. Romeo, Mbak Alisa, rekaman video konsultasinya hanya sampai di situ. Jadi jika saya simpulkan bahwasanya Pak Baskara ini mengalami tekanan yang berat dalam hidupnya. Kasihan Papa. Ternyata selama ini dia mikirin Mama, mikirin aku dan juga Karangga. Tapi kenapa Papa nggak pernah mau cerita sama keluarganya? Mbak Alisa, mohon maaf sebelumnya. Kejadian seperti ini itu sering terjadi di kalangan khalayak. Jadi di saat seseorang memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap keluarganya, terhadap rumah tangganya, maka orang tersebut akan menjadi one man show. Dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri dan dengan caranya sendiri. Sampai di akhir hidupnya pun, Papa sendirian. Gak ada satupun anggota keluarga yang nemenin beliau. Apa aku udah salah menilai Papa? Ini pasti salah paham nih. Dan kamu tahu selama ini Papa lagi ngejalanin penyelidikan soal yoga. Kenapa kamu nggak pernah kasih tahu Papa kalau kamu itu ternyata sekarang udah tahu kalau kamu itu anaknya Heru? Karena aku takut, Pak. Aku takut Papa yang ngelakuin kejahatan. Dan aku juga perhatikan sikap Papa ke aku akhir-akhir ini berubah, Pak. Itu kenapa? Papa nggak pernah ngelakuin hal-hal kotor seperti yang kamu duga. Papa nggak usah bohong. Aku punya bukti kuat. Dan aku juga tahu Papa punya syarat adopsinya aku. Dan itu ditandatangani sama Papa sendiri. Aku juga tahu Papa udah ngebar Pak Heru 25 tahun yang lalu. Ram, itu semua nggak bener. Papa nggak ngerti soal adopsi. Yang adopsi kamu itu mama kamu. Di situasi terdesak seperti ini, Papa masih bisa menyalahkan orang lain. Papa kami hitamkan Mama, itu istri Papa sendiri, Pak. Loh, nggak gitu, Rom. Bukan begitu maksud Papa. Pak, udah. Aku udah nggak percaya sama Papa. Kalau emang semua omongan aku salah, Papa tinggal buktikan ke aku. Papa bisa buktiin kamu salah paham, Rom. Apa aku salah menilai Papa kemarin? Apa seharusnya pertengkaran itu nggak terjadi? Sehingga Papa nggak akan seperti ini sekarang. Ternyata selama ini Papa frustasi. Papa mikirin masalah keluarga, tapi pernah mau terus terang sama keluarganya. Papa memikul semua beban itu sendirian. Sampai akhirnya Papa mengakhiri hidupnya sendiri. Maafin aku, Pak. Mbak Alisa, Dr. Romeo, saya sangat mengerti apa yang kalian rasakan saat ini. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Dr. Romeo dan Mbak Alisa ini bisa saling menguatkan satu sama yang lainnya. Jangan pernah menghadapi masalah yang seperti ini dengan cara sendiri-sendiri. Pak Baskara sekarang sudah nggak ada. Orang yang sudah mengkhianati ayah, yang sudah ngebunuh ayah. Tapi aku nggak tahu kenapa. Apa yang kurasain, kenapa aku tidak merasa lega ya? Seperti ada sesuatu yang belum tuntas.
Ayah, ibu, apa yang harus aku lakuin sekarang? Kenapa aku bisa kayak gini? Mbak Lisa kenapa itu? Kok Mbak Lisa kayak marah-marah sama Romeo? Sayang, kamu kenapa? Kok Mbak Lisa marah-marah sama kamu? Tadi aku sempat nasihatin dia supaya dia menjauh dari pergaulan yang salah. Tapi dia malah marah-marah. Aku cuma takut aja setelah kepergian papa nggak ada lagi yang nasihatin dia. Aku rasa Mbak Lisa seperti itu karena dia masih belum bisa terima. Iya, dia masih belum bisa menerima kenyataan juga kalau papa itu bunuh diri. Tapi maaf ya sayang, sebenarnya aku sepemikiran juga sama Mbak Lisa. Karena menurut aku nggak logis aja seorang Pak Baskara bisa memilih jalan seperti ini. Tadi kamu ketemu dokter bilang apa soal Pak Baskara? Tadi aku diliatin video konsultasinya papa sama psikiater itu. Di video itu emang papa kelihatannya sangat tertekan. Papa cerita soal masalah perselingkuhannya mama. Papa cerita soal masalah aku, Mas Rangga, dan Alisa juga. Aku ngerasa bersalah aja. Aku sebagai salah satu anaknya papa. Tapi aku malah bikin papa stres. Kamu jangan nyalahin diri kamu. Bukan kamu kok yang salah. Aku ngerti kok perasaan kamu sayang. Aku tahu betapa sedih dan sakitnya ditinggal sama orang yang kita sayang. Aku tahu, papa aku tuh ngelakuin hal yang kejam sama ayah kamu. Tapi aku sedih aja. Kenapa papa aku harus meninggal dengan cara seperti ini? Padahal selama ini, papa itu selalu sayang sama aku. Dengan tulus. Iya sayang. Opa, Kayla kangen sama Opa. Opa, Kayla pengen banget ketemu sama Opa. Tapi Opa udah gak ada. Kenapa aku nggak berpikir panjang ya sebelum ngelakuin itu? Sekarang Kayla jadi sedih karena kehilangan opanya. Tapi papa memang pantas untuk disingkirkan. Selama ini papa selalu jahat dan semena-mena sama aku.
Padahal aku adalah darah daging dia sendiri. Sini, peluk papa. Kalau kangen sama Opa. Sama sayang. Papa juga kangen banget sama Opa. Tapi lebih baik kita doain Opa ya, supaya Opa tenang di surga. Oke? Mama sedih, Pak. Mama Nina pergi. Sekarang Opa juga gak ada. Sayang, dengerin. Sus Nina itu bukan mamanya Kayla. Tapi kata Sus Nina, Kayla anaknya Sus Nina sama Papa. Sus Nina juga bilang, jangan percaya sama Oma. Yang benar yang mana, Pak? Kenapa Kayla masih inget aja sama Nina ya? Aduh, aku jadi repot yang ngejelasinnya. Gini loh sayang. Apapun yang dikatakan oleh Sus Nina itu bohong. Kayla kan anak baik, anak pinter. Kalau anak pinter dan juga anak baik, harus nurut sama papa. Percaya sama papa. Sus Nina itu bukan mamanya Kayla, ya? Apaan sih dimatiin? Mau apa lagi sih Nina? Bisa-bisanya ganggu hidup orang lain. Wah, keterlaluan nih orang. Bisa-bisanya dia ngeblok nomor aku. Rangga. Kamu tuh udah gak bisa kabur dari aku. Dengan video ini, aku akan bikin kamu bertekuk lutut sama aku dan juga nikahin aku.